Miss Yanti, cek audio. Miss Yanti, Miss Yanti, Miss Yanti, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ari, is my voice audible? Yep, clearly. Okay, may we start now? Yeah, you may go ahead, Miss. Okay, thank you so much, Mr. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Okay, kita ketemu lagi di sesi pelatihan TOEFL dengan lembaga bahasa pada hari ketiga. Oke, pada hari ketiga yang akan kita isi dengan materi atau topik kita adalah Structure and Written Expression. Mungkin kalian kurang familiar ya dengan structure and written expression itu apa sih di dalam TOEFL. Lebih mudahnya kalau untuk pembahasan kita arahnya ke grammar, ya kan? Nanti di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber yang akan memberikan materi structure and written expression di skill meeting 1 yang nanti beliau akan jelaskan dengan rinci mengenai tips and tricksnya bagaimana sih menjawab soal-soal structure and written expression dengan cepat dalam tes TOEFL yang pastinya akan kalian hadapi di akhir pelatihan dengan lembaga bahasa. Waktu kita kurang lebih 2 jam, oke. And then nanti we will open question and answer session setelah pemateri yaitu Mr. Ari selesai dengan materi kita hari ini. Kalian boleh bertanya, you prepare a note, kind of the question yang mau kamu berikan, dipersilahkan. Tapi di luar dari itu kita keep silent terlebih dahulu kecuali misalnya asking you, asking you about what is it, how to answer, and then what you answer. Bisa di chat room nanti dibuka ya Mister ya. Yep. Ya, tanya jawabnya tapi nanti di akhir. Saya mohon keaktifan dari seluruh mahasiswa dalam pelatihan ini gitu. Mumpung ya kami ada di sini, bisa kalian tanya
bisa kalian gali informasi mengenai, skill-skill dalam, structure, karena biasanya mahasiswa itu, eee, menjadikan grammar itu adalah salah satu materi yang paling sulit dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita lihat apakah sulit itu dalam belajar grammar di materi TOEFL Lembaga Bahasa. Nah, saya ingin kalian aktif menjawab apa yang Mister Ari tanyakan, aktif memberikan komen jika ditanya, gitu, aktif bertanya jika kalian membutuhkan pertanyaan dan jawaban yang kiranya dapat mensupport kalian, oke? Untuk mahasiswa yang bisa mengaktifkan kameranya, tolong aktifkan virtual background yang kemarin sudah kami share di chat room dan tolong sampaikan, atau reminder rekan-rekan kalian yang kemungkinan belum masuk ke dalam Zoom kita pada pagi hari ini. Waktu kita tidak banyak dan sekarang, saya langsung berikan waktu ke Mister Ari untuk penyampaian materi. Mister Ari, Baik, screen is yours now. oke. Thank you, Miss Yanti Rosalina, our moderator today. Good morning, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you hear my voice clearly? Fair enough, Mister. Clear enough, ya. Oke. Teman-teman, bisa mendengar suara saya yang berada di rumahnya masing-masing mungkin? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik. Saya share dulu Bisa. untuk materinya hari ini. Ya, untuk sesi pelatihan pada hari ini adalah SWE ya, Structure and Written Expression. Itu mengenai grammar ya. Ya, pasti banyak dari kalian yang bilang grammar itu sulit gitu ya. Grammar apaan sih grammar? Oke. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris tanpa grammar itu apa namanya? Informasi yang kita sampaikan itu akan sulit untuk dicerna oleh penerima gitu ya. Nah, makanya kita belajar grammar supaya apa? Setiap kalimatnya itu mudah dipahami gitu. Oke, 5 skill dulu ya hari ini. Ya, kalau misalkan nanti ada waktu lebih kita tambah lagi skillnya. Skill yang pertama itu kita belajar tentang sentence, subject dan verb. Jadi setiap kalimat itu wajib memiliki subjek dan verb. Kemudian skill yang kedua itu tambahannya yaitu object of preposition. Kemudian skill yang ketiga itu ada apositif, gitu ya. Ini nanti bisa bikin bingung antara dengan positif. Kita lihat. Kemudian skill yang keempat itu adalah present participle dan yang kelima past participle. Ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa di bahasa Inggris itu ada tenses ya. Kita ada 4 tenses dengan masing-masing fungsional dari tenses tersebut juga 4, berarti 4 kali 4 itu ada 16 bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Ya, yang pertama adalah subject and verb. Ya, ini terlihat ya teman-teman di layar teman-teman sekalian. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, baik. Oke, example A. Nah, di sini bla 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 was back up for miles on the freeway. Jadi pilihannya itu ada A, B, C, D. Jadi kalau di TOEFL itu hanya 4 pilihan ya, nggak ada pilihan E, hanya sampai D saja. Ya, di sini kita baca keterangannya di bawah. In this example, you should notice immediately that there is a verb was, but there is no subject. Ya, itu tidak ada subjeknya. Answer C is the best answer because it contains singular subject traffic that agrees with the singular verb was. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah apa? Ya, C gitu ya. Traffic.
Traffic was bigger for miles on the freeway. Ya, kenapa jawabannya traffic? Kita lihat di sini ya, di sini teman-teman verbnya yang mana? Dari example ini verbnya yang mana? Hello, teman-teman. Dari kalimat was back up for miles on the freeway. Nah, ini verbnya yang mana? Yang mana teman-teman? Pick up, Pak. Ya, was ya. Verbnya ini adalah was. Tuh, ya. Karena di sini singular. Nah, kalau ini kan singular ya, was. Nah, kalau pluralnya apa? Jamaknya. Plural. Singular itu dia tunggal. Nah, kalau plural apa? Lawannya was adalah, silakan teman-teman langsung speak up melalui mikrofonnya. Yes, Pak. No. Nah, kita masih sama satu tenses ya. Kalau was berarti ini kan singular, pluralnya adalah were. Itu were ya, ini pluralnya. Tuh. Jadi ada kalau misalkan present itu ada is, am, are, itu ya. Kemudian kalau past tense-nya ada was dengan were. Gitu. Nah, kalau participle, untuk participle-nya, untuk present participle-nya dia have dan has. Tuh ya, itu harus teman-teman ingat. Tuh. Ya, jadi jawaban ini adalah traffic ya. Nah, jawaban dari contoh kalimat ini adalah jawabannya traffic. Ya, traffic ini merupakan subjeknya. Nah, cars juga subjek, tapi dia pakai s di sini ya. Maka di sini salah, meskipun dia subjek, di sini ada s-nya yang menyatakan plural ya. Karena di sini was, dia butuhnya single atau singular, makanya di sini subjeknya hanya satu, yaitu traffic. Oke, kemudian example B, contoh kalimat B. Nah, di sini engineers bla 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 for work on the space program. Jadi teman-teman di sini bisa lihat apa? Kalimat ini membutuhkan apa? Kalimat ini membutuhkan apa? Membutuhkan verb. Verb, betul ya. Dari pilihan jawaban ini yang verb adalah Are needed. are Yang B. needed. Iya, are needed gitu ya. Karena A, C, dan D ini bukan kata kerja gitu. Oke? Lanjut. Ya, baik. Saya berikan waktu teman-teman untuk 5 menit. Berikan waktu untuk menjawab selama 5 menit ya. Analisa di mana kesalahannya, correct or incorrect, benar atau salah ya. Kalau salah ada di mana gitu. Ya, silakan 5 menit dimulai dari sekarang.
Ya, exercise 1 sudah 5 menit ya teman-teman. Sekarang kita diskusikan bersama. Nomor 1, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke. Nomor 1 apa? Correct atau incorrect? Betul atau salah? Nomor 1 ini. Ya, Salah. teman. Kenapa? Correct, Pak. Incorrect ya. Teman-teman bisa jawab di kolom chat atau di mikrofon ya, silakan, nggak apa-apa. Salah, salahnya kenapa? Tidak ada subjeknya. Iya, betul, tidak ada subjeknya. Jadi kalimat nomor 1 ini tidak ada subjeknya. Subjeknya harusnya apa? Harusnya ada kata he went fishing Iya, last week. betul. He atau she ya. Tuh. Jadi ini nomor 1 ini salah karena tidak ada subjeknya. Subjeknya Subjeknya. yaitu he atau she ya. Boleh he, boleh she, atau boleh nama orang gitu. Misalkan Andi atau Joko gitu ya. Last week he went fishing. Last week Joko went fishing for trout gitu. Baik. Sekarang nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, nomor 2 ini betul atau salah? Silakan teman-teman. Betul. Betul, Pak. Betul, ya, Betul. betul ya, betul ya. Di sini sudah ada subjeknya, mana subjeknya? Schedule of the days Yeay, event. betul. Oke, ya, betul ya. Schedule of the days event. Nah, verbnya mana? Can Can. be. Can be, Can be. betul ya. Can be obtained. Nah, karena di sini bentuknya apa namanya? Ada be kemudian verb 3. Nah, di sini bentuknya pasif gitu ya. Karena kalimat itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif seperti ini, can be obtained, di gitu ya. Kalau kalimat aktif gitu, atau ber. Ya, nomor 3. The new computer program has provides a variety of helpful application. Apa? Nomor 3, betul atau salah? Incorrect. Incorrect, ya. Salah Salah. ya. Salahnya ada di mana, teman-teman? Ada 2 kata He kerja, Pak. has Has provided. provided. Has Ya. provided. Nah, nomor 3 ini ya salah ada di verb-nya, yaitu has provides ya. Di sini kan provides ya. Nah, ini kalau misalkan dia pakai has, maka di sini provided itu ya, provided. Nah, kalau misalkan apa namanya mau pakai provides, maka has-nya harus dihilangkan gitu ya. Has-nya harus dihilangkan. Memilih salah satu gitu ya. Nomor 3 ini salah. Kemudian nomor 4. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Salah. Salah. Kenapa salah? Tidak ada kata kerjanya. Tidak ada kata kerjanya. Oke, kata kerjanya adalah apa? Harusnya Is Is available. ya, betul. Is ya. Jadi subjeknya adalah yang mana? a job Job. on Ya, the a day. job on the day shift ya. Shift. Atau ini the night shift. Nah, itu. Is at the plane available atau at the plane is available gitu ya. At the plane is available gitu. Oke, nomor 5. Benar. Benar. Oke. Ada subjeknya yang mana? The box The box. Kemudian verbnya adalah can be open. ya can be open. Ya, ini kalimat pasif lagi nih. Baik. Sekarang kita beralih ke skill yang kedua, yaitu be careful of object of preposition. Nah, selain tadi subject and verb, ini ada tambahan lagi yaitu object preposition. Ya.
Object preposition itu menerangkan kata apa namanya, kalimat subjek, verb, kemudian situ ada di gitu ya. Nah, di mana gitu, seperti ini. An object preposition is noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition. Tuh ya. Such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on, dan macam-macam ya. To form a preposition phrase, ya, untuk membentuk phrase preposition. Ini contohnya, with his friend bla 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 found the movie theater. Sini ada jawabannya has, ada letter, he went. Tuh. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, ya bisa sambil baca di bawahnya sini, maka jawabannya yang tepat untuk contoh kalimat ini adalah apa? Situ sudah ada jawabannya. Yaitu jawabannya adalah He. he. Iya, he itu ya. Nah, kalimat ini tidak ada apa? Kalimat ini memerlukan Subjek. subjek. Iya, kalimat ini memerlukan subjek, yaitu he gitu. Ya, he. Nah, kalau his friend ini bukan, ini termasuk ke dalam preposition with gitu ya, with his friend. Tuh, ya. Nah, verbnya yang mana, teman-teman? Dari contoh kalimat ini verbnya yang mana? Found. Ya. Found, betul ya, dari kata find, found. Tuh, ya. Exercise 2. Oke, waktunya teman-teman 5 menit lagi untuk penganalisa kelima kalimat berikut ya. Nah, kita diminta untuk apa? Underline the subject once and the verb twice. Jadi teman-teman di sini diminta untuk menggarisbawahi subjek dan verbnya. Kemudian circle the prepositional phrase-nya. Dibulatkan atau ditandai prepositional phrase-nya yang mana. Gitu. That can be for the verb yang ada sebelum verb gitu. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang.
Right. Exercise been 5 minutes, yeah. So let's discuss. Number 1, the interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Oke, teman-teman bisa lihat di layarnya masing-masing ya. Untuk nomor 1, betul atau salah? Correct atau incorrect? Correct. Correct. Ya, betul ya. Oke, kita tandai di sini subjeknya yang mana? The interview You. The interviews. Oke, kemudian verbnya were carried. were carried. Betul, were carried. Nah, kemudian prepositional phrase-nya yang mana? By radio Ya, broadcaster. by ya. Sini ada by. Nomor 2. Silakan teman-teman. Nomor 2. Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Iya, betul. Incorrect ya. Wah, itu incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada subjeknya. Karena tidak ada subjeknya. Oke. Seharusnya apa subjeknya? He atau He. Iya, betul ya. He. Karena di sini ada kata took. his His. gitu. Took. His Took ya. his. He itu apa namanya? Dia atau laki-laki gitu ya. Dia laki-laki. Nah, untuk pronounnya itu adalah his. Kalau she, Her. her. Oke, betul ya. Nah, verbnya adalah nomor 2 yang mana? Took. Took. Ya, betul ya. Took. Kemudian prepositional phrase-nya yang mana? In the last last possible moment. moment before takeoff. Ya, in the last possible. In the last ya. Before take off. Oke. Kemudian nomor 3. Correct atau incorrect? Correct. Correct. Oh, Correct ya, betul. Nomor 3 itu betul ya. Ini nomor 3 ini. Kalimat ini benar ya. Subjeknya yang mana? flowers. Flower ya. Ini subjeknya flower. Kemudian verbnya Can be Can be delivered. ya can be delivered ya, can be delivered. Nah, prepositional phrase-nya yang mana? At the next. At ya, at the neighborhood flower shop. Baik. Nomor 4. Betul. Betul ya, correct ya. Nomor 4 ini correct. Kalimat ini betul, subjeknya yang mana? The The progressive progressive reading reading method. Iya, the progressive reading methods. Ya, ini adalah subjeknya. Kemudian verbnya yang mana? Are Are given. Are given. Ya, are given. Kemudian prepositional phrase-nya yang mana? at this school. At this school. Ya, at this school. Baik. Nomor 5. Salah. Salah? Iya. Nomor 5. Incorrect atau salah ya. Di mana salahnya? Nggak ada subjek. Iya, nggak ada subjeknya. Nah, harusnya apa subjeknya? He has been practicing. Iya, betul. He has atau she has been practicing. Ya, itu subjeknya ya, she atau he itu ya, atau the doctor. Nah, verbnya yang mana teman-teman? Has been practicing. Has been practicing. Kemudian prepositional phrase-nya yang mana? For the last 3 years. Ya, for the, ini ada for, kemudian ada ada At, in, gitu ya. Ada 3 prepositional phrase-nya di sini. Baik, kita lanjutkan. Skill yang ketiga itu adalah positif, ya, positif, positif, positif. Nah, apa itu positif? Nah, di sini kita lihat
Appositive adalah noun that comes before or after another noun has the same meaning. Jadi itu bentuk tambahan dari kata noun atau subjek ya, before atau after ya, sebelum atau sesudah gitu. Nah, contohnya seperti ini. Blah blah blah, George is attending a lecture. Nah, dari kalimat ini jawabannya adalah Yang adalah D, ya, my friend. my friend ya. Kenapa my friend? Karena kalimat ini sudah ada subjeknya, yaitu apa? George ya. Kemudian verbnya adalah is 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 attending. attending. Nah, maka di sini perlu yang namanya appositive ya, menerangkan itu George itu siapa? Itu my friend. Itu ya, my friend. Oke, lanjut ya. Appositive. Nah, an appositive noun that come before or after noun and is generally set off from the noun with commas. Nah, biasanya itu terbentuk ya dengan koma, ya terbentuk dengan koma. Jadi ada komanya biasanya dia. If a word is a positive, it is not a subject. Nah, di sini jika sebuah kata itu adalah positif, it is not a subject. The following oppositive structure are both possible in English. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Nah, positifnya adalah a really good mechanic. Gitu ya, a really good mechanic. Itu adalah positifnya. Yang menerangkan si Tom ini. Itu. Tom ini subjek dan verbnya adalah is fixing. Nah, positif itu bisa taruh di depan ya, teman-teman. Gini, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi, positifnya itu ada di depan, dilanjutkan oleh Tom, sini subjeknya dan is fixing. Itu. Nah, kalau bahasa Indonesianya, kita bisa buat contoh misalkan gini. Sinta, Sinta, mahasiswa semester 4, nah, sedang belajar TOEFL gitu ya. Sinta, a third semester student, is learning TOEFL gitu atau is studying TOEFL gitu ya. Nah, itu bisa taruh di depan. Juga seperti ini tuh ya. Oke. Baik, teman-teman. Di sini ada exercise 3, ada exercise 3 di sini. Each of the following sentence contains an appositive. Jadi masing-masing kalimat itu mengandung positif. Underline the subject and verb, circle the positive. Positif ini bukan positif ya, appositive. Positive phrase indicate in the sentence are correct or incorrect. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan 5 menit dimulai dari sekarang.
Panituro ko, anak selat kayaknya itu. Suka ngomong. Aku Oke, sudah 5 menit ya teman-teman. Nomor 1, exercise 3. Correct atau incorrect? Betul atau salah? Nomor 1. Korek. Betul, ya betul. The son of the previous owner, the owner is... Oke, nah, subjeknya yang mana? The new owner. The The new owner, ya ini subjeknya. Kemudian verbnya is undertaking. is undertaking. Kemudian apositifnya? The son of The the son of the previous owner. Ya, the son of the previous owner ini adalah positifnya. Betul. Nomor 2, correct atau incorrect? Incorrect. 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 Oke, Salah. salah. Ya, salah ya. Nomor 2 atau incorrect. Salahnya di mana? Salahnya di Di nggak ada subjek. positifnya. Tidak ada, Apositif. tidak ada subjeknya. Subjeknya. Iya, subjeknya apa? Subjek. Iya, Right. subjeknya Subjeknya itu, apa? ya subjeknya itu harus nama orang di sini ya. Kenapa harus nama orang? Karena di sini a friend. Tuh ya, a friend. Misalkan siapa? Ki Arjuno gitu ya, Ki Arjuno. Last semester Ki Arjuno, a friend, graduated cum laude from the university. Atau last semester, a friend, Ki Arjuno graduated cum laude from the university. Itu ya. Nah, harus ada nama orangnya di sini karena apositifnya adalah A friend. a friend gitu ya, tidak ada subjeknya. Nah, kalau verbnya adalah Graduate. graduated ya, graduated. Baik. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, correct atau incorrect? Betul. Betul ya. Subjeknya yang mana? Valentine's Day. Iya, Valentine's Day. Ya, itu adalah subjeknya. Verbnya yang mana? Is. Is. Oke, kemudian apositifnya yang mana? February. February. Ya, February 14. Betul. Nomor 4. Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect, ya. Incorrect. Kenapa incorrect atau salah? Tidak ada Mama, spell officer. subjek.
Tidak Hmm, ada apositif dan Setelah tidak objek, ada, setelah ya, subjek. tidak ada subjeknya, ya ini tidak ada subjek. Oh iya, iya. subjeknya. Nah, subjeknya itu harus menjelaskan positifnya. Positifnya yang mana? Positifnya yang mana, teman-teman? Positif. Chief Iya, the Executive Chief Officer. Executive Officer ya. Kita harus menjelaskan siapa sih itu ya the Chief Executive Officer. Nah, kita bisa kasih nama di sini, misalkan Bambang ya, gitu ya. Nah, at long last ya, Bambang, the Chief Executive Officer, has decided to step down, gitu ya. Jadi subjeknya ini tidak ada. Di sini apositif ya, the Chief Executive Officer. Kemudian verbnya adalah S. has decided, ya, Decided. has decided. Oke, terakhir nomor 5. Betul. Nomor 5, betul Ko- ya, correct ya. Subjeknya yang mana, teman-teman? Tonight Tonight supper. supper. Ya, tonight supper supper. ini adalah subjeknya. Verbnya yang mana? Didn't. Ya, Did did not. not. Thanks. Ya, not ini dia mengikut ke did ya. Jadi didn't atau did not taste. Nah, ini bagian dari verb did not taste, itu adalah verbnya. Nah, positifnya adalah Leftover. Leftovers from last night. last From night. last night. Ya, positifnya. Baik. Kita beralih ke skill 4 ya. Skill 4. Di sini present participle. Apa sih itu present participle? Ya, a present participle is the form that the verb talking, playing. Ya, di sini membentuk verb ya, talking, playing. A present participle can cause confusion because it can either be a part of the verb or an adjective. Nah, di sini dikatakan bahwa present participle itu bisa membingungkan ya, karena bisa sebagai verb juga bisa sebagai adjective atau kata sifat. It is part of the verb when it preceded by some of the verb be. Jadi present participle ini ya bisa menjadi verb ketika diikuti oleh bentuk dari kata kerja be, gitu ya, kata kerja be. Nah, contohnya seperti ini. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kalian kan pasti bingung di sini. Sini playing sama is gitu ya. Nah, ini kata kerja nih. Nah, ini bukan ini. Playing ini bentuk dari present participle. Gitu. Nah, verbnya adalah atau kata kerjanya adalah yang benar adalah B. is. If. Iya, is. Nah, maka jawabannya adalah B. No. now, betul, now. Ya, karena di sini sudah ada subjek, ya, the child, maka pilihan jawaban subjek itu harus dicoret. C berarti dicoret, ya, ini bukan jawabannya. Kemudian di sini sudah ada is, sudah ada kata kerja, berarti jawaban kata kerja B dan D bukan. Nah, berarti tersisa tinggal satu, now, gitu. The child now playing in the yard is my son. Anak itu yang bermain di lapangan adalah anak saya, gitu. Ya. Nah, playing ini sekali lagi teman-teman bukan verb, melainkan present participle. Ya. Bentuknya dia sebagai present participle, tuh ya. Nanti dia bentuknya sebagai adjective. Tuh. Dan di sini sudah ada verb be. Ya, sekali lagi teman-teman, tadi di awal saya sudah menginformasikan kalau verb be ya, to be itu ada is, am, are, was, were, tuh ya. Nah, itu adalah to be. Tuh. Nah, sini ada contoh lagi nih. Ya. The present participle can be part of the verb or adjective. Ya.
Contohnya di sini the boy standing in the corner. The boy standing in the corner was naughty. Tuh ya. Anak laki-laki yang berdiri di pojokan itu bandel. Oke, exercise 4. Exercise 4, teman-teman di sini sama seperti sebelumnya. Dianalisa, kemudian ditandai yang mana present participle, subjek, verb-nya ya. Oke, silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Okay, accept.
Oke, teman-teman, sudah 5 menit ya. Baik, kita diskusikan. Nomor 1, the companies offering the lowest price will have the most customers. Ya. Nomor 1, betul atau salah? Betul. Betul, correct. Betul ya. The companies offering the lowest price will have the most customer. Subjeknya yang mana ini kalimat ini? The companies. The companies, ya, the companies. Kemudian verbnya yang mana, teman-teman? Will have. Will have, ya, will have. Nah, kemudian present participle-nya yang mana? Offering. Offering, oke, offering. Nomor 2, the traveler completing their trip on Delta should report to get there. To get 3. To get 3. Oke, nomor 2. Betul. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Correct. Ada yang Betul. jawab betul. Correct. Ini Prasetyo betul. Oke, ada. Ya, nomor 2 ini salah. Salah. Incorrect. Incorrect. Ya, kenapa incorrect? Kenapa salah? Harusnya pakai they enggak sih? Harusnya pakai they. Yang They. mana? Yang di there. Yang di Apa sih? there ini. Heeh. Oke. Bukan itu jawabannya. Kenapa salah? Ayo, fokus teman-teman. Kenapa salah? Nomor 2 ini iya salah. Salahnya ada di mana? Salahnya adalah Report. ya, Voting. iya betul. Are completing ya. Di sini are-nya dihapus ya, gitu. Are-nya dihapus. Ya, karena di sini sudah ada verb-nya, yaitu verb-nya apa? Verb-nya yang mana, teman? Verbnya Verb-nya yang mana? Maybe should report. Iya, betul. Should report. Ya, ini adalah verb-nya. Nah, completing adalah present participle. itu Kemudian subjeknya yang mana? Subjeknya adalah those travel. Those travel. those travelers. Ya, those travelers. Nah, those ini bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari singularnya yaitu this, gitu ya. This, apa? Maksudnya kalau this ini dia atau that, ya, atau that. Nah, that itu satu. Nah, kalau those banyak, ya, itu satu, that. Kalau itu banyak, those, itu ya. Nah, makanya di sini ada travelers pakai S, itu jamak. Nah, ini subjeknya. Oke, nomor 3, lanjut. Correct. Nomor Betul. 3, Correct. ya, Betul. betul ya. Subjeknya yang mana? The The artisan. artisan. The artisans. Oke, kemudian verbnya? Were Were demonstrating. Ya, Demonstrating. were demonstrating, gitu ya. Ini adalah verbnya. Ada present participle-nya nggak ini? Demonstrating. demonstrating. Ya, ini demonstrating berarti dia sebagai verb-nya ya, sebagai verb-nya dari present participle. Present participle yang berfungsi sebagai verb gitu ya, ini demonstrating. Oke, kemudian nomor 4, Salah. betul atau salah? incorrect. 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 Incorrect ya. Di mana salahnya? Are Giving. giving. Are Di set giving ya, Are giving. harusnya dihapus are-nya ya gitu. Ya. Jadi giving ini menjadi present participle berbentuk adjektif gitu. Nah, subjeknya adalah the The brothers. the fraternities ya, the fraternities. Ya, verb-nya adalah Attract. Right. Attract. attract, betul.
Lanjut nomor 5. The first team winning for game is awarded the championship. Nomor 5. Correct. Betul, ya, correct ya nomor 5. Subjeknya yang mana? The first 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 team team First team. Oke, kemudian verbnya awarded, is awarded. Is awarded. Kemudian present participle-nya winning. 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 Ya, winning. Oke. Lanjut. Kita ke skill 5. Nah, kalau tadi itu sebelumnya adalah present participle, sekarang adalah past participle. Ya, bentuknya adalah past participle. Penjelasannya adalah can be either an adjective or a part of a verb. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. It often ends in ed, but there are also many irregular past participle in English. Oke. Ini hampir sama bentuknya dengan present participle, tapi di sini past ya, bentuknya past tense, atau kalau teman-teman bisa melihat bentuk dari regular dan irregular verb, nah di situ kita gunakan yang verb 3 gitu ya, yang ada ed-nya. Nah, kalau yang irregular itu bentuknya dia tidak pakai ed ya, dia berubah katanya. Misalkan drink, drank, drunk itu ya. Kemudian swim, swam, swam. Kemudian ada write, wrote, written, nulis. Kemudian masih banyak lagi. Nah, itu teman-teman harus hafal di situ ya. Teman-teman harus baca bentuk regular dan irregular verb gitu ya. Contoh di sini, the package bla 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 mailed at the post office will arrive. Nah, dari sini kita bisa melihat jawabannya yang mana? Just. Jawabannya adalah just. Iya. Ya, yang D. Ya, just. Nah, kenapa just di sini? Subjeknya adalah, kalau kita lihat contoh kalimat ini, subjeknya yang mana teman-teman? the pack Packages. The package, ya betul sekali. The package ini adalah subjeknya. Nah, verbnya adalah will will Will. arrive. Ya, will arrive. Di sini adalah verbnya. Nah, ini mail di sini berarti bukan verb ya, tetapi past participle. participle Ya, past participles. adjective. Ya, past participles yang berfungsi sebagai adjektif. Nah, sama seperti yang di atas tadi kan, yang sebelumnya itu present. Nah, kalau sekarang bentuknya adalah past participle, yang belakangnya ada ed-nya, gitu ya. Nah, maka jawaban di sini just. Were salah karena sudah ada verb, ya. Have juga salah. Sini bentuknya verb, di sini sudah ada verb, dan them bukan. Ya. Karena tidak memerlukan pronoun di sini. Lanjut. Nah. For many verbs, ya, including ed verbs, simple past and the past participle are the same. Ya, simple past and the past participle are the same and can be easily confused dan dapat membingungkan gitu ya. The ed form of the verb can be the simple past, the past participle of a verb, or an adjective ya. Jadi bentuk ed ya dari sebuah verb itu dapat berbentuk simple past, contohnya seperti ini. She painted a picture. Kemudian dapat berbentuk sebagai past participle of a verb. She has painted a picture, atau sebagai adjective. The picture painted by Karen is now in a museum. Nah, ini ya. Jadi subjeknya she, painted ini verb, ya, kemudian bawahnya sebagai past participle sini she has painted, ya, she subjek dan has painted di sini verbnya. Kemudian dia sebagai adjective, the picture painted, ya, painted di sini sebagai adjective ya, karena verbnya is.
Oke. Exercise 5. Silakan teman-teman analisa 5 menit ya, subjek, verb, dan past participle-nya.
Oke, sudah 5 menit ya teman-teman ya. Nomor 1, correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect, betul ya, salah. Salahnya ada di mana? Salahnya ada di mana? Was-nya hilang. Was-nya hilang, ya. Was-nya ada 2 ya, jadi salah. Jadi yang di mana yang dihapus? Yang pertama atau yang kedua? The Yang first pertama. one. Oh, the first one, oke. Ya. Jadi kalimatnya the money offered by the client was not accepted. Ya, Ya. itu. Jadi kalimat ini salah ya karena ada was-nya. Yang ini was-nya dicoret. Subjeknya yang mana teman-teman? Money. Di The mana ya? money. The money. Ya, The money. the money. Oke. Kemudian verbnya adalah Was. Abstract. Was was not not Was not accepted. accepted. Iya, was not accepted. Ini adalah verbnya. Kemudian past participle-nya adalah Offered. 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 Ya, offered. Nomor 2, correct atau incorrect? Betul atau salah? Betul. Correct. Correct. Betul ya. Ya, subjeknya yang mana? The car. 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 Verbnya yang mana? Had. Had Abstract. already. Already. Iya, had already stalled. Ya, had already stalled. Kemudian past participle-nya adalah Listed. ya Listed. listed. Ya, listed. Oke, kemudian nomor 3. Betul Salah. atau salah? Salah? Ya. Salah. Salahnya ada di mana? Tahu. Salahnya ada di mana? Ada di Were touched. were. Ya. Were Berarti touched. were-nya kita hapus ya. Ya, were-nya kita hapus. Ya. Subjeknya adalah The The chapter. chapter. the chapter. chapter. Verbnya Word of. Will ya. be. Will Will be be. on. Ya, Will will be. will Ini be. adalah verbnya. Oke. Lanjut nomor 4. Correct. Betul. Correct. Betul. Ya. Correct. Betul. Ya. Subjeknya yang mana? The The love. lovers. The left. Ya, the loves of the bride. Ini di sini adalah subjeknya. Verbnya yang mana? Were packed. Where? Were Were packed. packed. Iya, were packed. Ya. Maka di sini tidak ada past participle-nya ya. Tuh. Karena di sini sudah ada verbnya. Lanjut nomor 5. Incorrect. Atau Incorrect. salah. Incorrect. Ya, kenapa incorrect? Karena Were. Were. ada Ini ada Were. were. were-nya ada Were. 2. Ya, Harusnya were-nya ada ada port 2. reach. Ya. Yang pertama atau yang kedua yang dihapus? Yang Pertama. First Yang one. Yang pertama. pertama. The Ya. post reach. Ya, yang pertama ya. The post reached by the seller were under the control. Berarti subjeknya yang mana? The ports. The post Ports. Verbnya? were Were. under. Were. Ya, were. Were under. Bagus. Were Mantap. reached. Ya. Nah, di sini ada exercise skill 1 sampai 5 ya. Jadi ada 5 question. Underline subject one verb twice. Ya. Teman-teman, 5 menit ya. Jadi gabungan antara skill 1 sampai 5. Silakan.
sudah 5 menit teman-teman. Nomor 1, Betul. betul, betul atau salah? Betul ya? Betul. Betul, Ya, betul. betul. Nah, subjeknya ada di mana Student. ini? Student. Mm-mm. Student. Student. Ya, Student. students ya. Kemudian verbnya At. And F. ya can add ya can add. Kemudian nomor 2. Nomor 2 betul atau salah? Salah. In ya. Incorrect. Karena dia nggak ada subjek. Incorrect itu. Gak Ya, ada subjek. incorrect atau salah ya nomor 2. Tidak ada subjek. Subjeknya harusnya apa? C. Harusnya kalau ada She, si. betul. She, karena di sini dia ada her. Tuh, Ya. she. Verbnya yang mana? When. When. When, ya, when. Nah, oke. Nomor 3. Salah. Sama kayak nomor 2. Nomor 3, Incorrect. salah. Incorrect. Salah ya. Incorrect. Gimana salahnya? Nah, dia memiliki 2 kata kerja. Were Iya, grown. ada 2 were di sini ya. Iya. Were di sini. Nah, di sini Tapi kalau satu-satunya satu kita aja hapus. correct ya. Kalau Ya, misalkan kalau satu aja. satu. Oh, Ya. oke. Makanya di sini kita hapus word-nya di sini depan. Oh. Ya, gitu. Jadi word-nya cuma satu, were harvested di sini verb-nya ya. Subjeknya yang mana? The The few trees. The ya, the fir fair trees ya, the fair trees. Kemudian ground-nya di sini sebagai Participle. ya past participle. Karena di sini ground ya, verb 3. Verb 1, verb 2-nya grow, Grow. grew, Grow. grown. Ya, gitu. Nomor 4. betul. Nomor 4. Betul Betul. ya, correct ya, correct. Di sini subjeknya yang mana? Tuh. The offer. Over. Ya, The the offer override, orange. ya, the override Orange. orange ya, itu adalah verbnya. Subjeknya Were. were falling ya, were falling. Bersaling. Ya, oke. Nomor 5. Correct. Betul atau salah? Betul. Correct. Betul ya, betul. Correct. Subjeknya yang mana? The The paper. paper. Papers. Papers. Ya, kemudian verbnya Will Will contain. contain. ya, Will will contain. contain. Ya, kemudian itunya apa namanya? Past participle-nya Deliver. delivered ya, being delivered. Oke. Nah, di sini TOEFL exercise ada 10 nomor ya, teman-teman. Jadi nanti pada saat tes TOEFL ya bentuknya akan seperti ini. Jadi Oh, hanya ada 4 pilihan jawaban A, B, C, atau D gitu ya. Nah, oh, sekarang teman-teman di sini bisa kita jawab ya bersama-sama. Nomor 1, jawabannya apa? A, B, C, atau D? iya, benar. I. Hmm? B. B, iya betul ya. B itu. B. Kenapa B? Karena kalau yang flower itu pakainya subjeknya it. Iya, itu udah ada subjeknya. Kalau di sini kan kalimatnya sudah ada subjeknya ya, the North Plate itu, river. Kan nomor yang A ini salah, yang C juga salah ya, flowing. D ini apa lagi? Tuh. Oke, nomor 2. B. B. Oke, I. ada yang jawab, Apa sih? ada B. yang jawab A. Oke. The city of. Ya, di sini nomor 2 ini jawabannya adalah A ya.
Karena dia harus A, A. ya, A, harus betul ya, A. menjelaskan kata ini. Ya, the city of Biloxi, ya. Nah, Ya, kata di kunci receive, di di sini sudah ada verbnya, dan ini adalah subjeknya, ya. Biloxi, the city of Biloxi. Kemudian nomor 3. Can contain. It contains. Terus, A. ya, betul. A, ya. Jadi, a pride of lions can contain, Contain. ya, up to 40 lions gitu ya. Can contain. Nomor 3 ini A. Nomor 4. B. Flower of the The flowers of the tea of the D. D, ya. The flowers of the tea plant are small. Tuh. Nah, di sini dia pakai are. Kenapa pakai are? To be-nya ini adalah are. Karena Lebih dari satu. apanya? The tea plant, the flower of The the tea plant. flowers, ya. The flowers-nya ya. Small. Karena Small. flowers dia pakai M. S, makanya di sini are. Tuh. Oke, nomor 5. A. C. A are of Being a family. Nomor 5 apa? A Ada yang A, ada yang B, C. apa lagi? E. Nomor 5 itu jawabannya adalah C. C. Ya, C ya. Kenapa C nih? Karena subjeknya adalah tetrasilin. Ya, nah, tetrasilin. Nah, a family of antibiotics itu adalah positifnya. Verbnya adalah are used. are used. Ya, Oh, used oke. to. Gitu ya. Lanjut. Nomor 6. Nomor 6. Ya, jawabannya apa? A, B, C, atau D? C. Is. Is Iya, is ya. Is. Jawabannya adalah is nih verbnya. Karena apa? Alasannya ada yang tahu nggak alasannya apa? Di sini perlu kata kerja, ya. Kata kerja di sini pilihannya adalah A, B, dan C. Dan yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjeknya, maka tidak butuh it, ya. Kemudian tidak butuh there. Nah, subjeknya di sini adalah satu, yaitu ciri-cirinya dengan ada kata any. Any. Iya, Possible. any itu. Berarti menyatakan dia satu, gitu ya. Ini possible academic. Nomor 7. Become. can Became. Iya. Ya, betul. Karena dia Became. sudah Ya, memilih. became. Karena sudah ada subjek sini Henry Subjek Adams, Henry Adams, ya. dan tidak ada verbnya, ya. Nah, born ini adalah dia adjektif ya, Ya. past participle, terlahir. Oke, nomor 8. The authentic art. A. Mm-mm. A. Ya. Oke. Ya, nomor 8 jawabannya adalah B. B. Ya, B. Ya. Ya, B. Ya. Kok B? Yang B. Tuh ya. Kenapa B?
Ya, kenapa B? Kita lihat di sini, the major cause of Of. ocean tides. Nah, jangan lihat dari ocean tides-nya, tetapi the major cause-nya. Ya, Oh, itu ya. Is. Lanjut. Nomor 9, jawabannya adalah Fotografi was Wise. di ya, D ya, photography was. Photography was. Jadi subjeknya adalah Fotograf. fotografi. fotografi Ya, kemudian verbnya adalah dia butuh verb di sini to be ya, was limited. Ya, was limited, photography was limited. limited. Hmm. Terakhir nomor 10 teman-teman. A. A. Air. Iya, airs ya, airs. Air. Kamu terus Bang. Ya, airs ini apa? Subjek kah, verb kah, atau apakah? Airs ini. Verb, ya betul ya, verb. Ya, verbnya airs. Dari subjeknya yaitu, Komputer. iya, a computerized map. Ya, subjeknya adalah a computerized map. Nah, di nomor 10 ini ada past participle yaitu Yaitu mana? airing. No. Oke, gathered. Gather. Ya, gathered. Ya, ini adalah participle-nya. Oke. Sepertinya sudah habis ya. Di sini udah sudah tidak bisa di next ya. Jadi teman-teman, hari ini skill 1 sampai skill 5 sudah kita bahas. Nah, waktunya untuk sesi tanya jawab nih karena sisa waktunya tinggal beberapa menit saja gitu ya. Oke, kita kembalikan ke Miss Yanti ya. Oke, thank you so much Mr. Ari. Gimana teman-teman semuanya? Materi structure and written expression for a bit tough. Cukup dipahami? Yes. Yes. Basicnya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, focusing yang mana subjek, yang mana verb. Objek, adverb itu semua aksesoris istilahnya ya, pelengkap. Oke, tapi yang kita harus ketahui adalah posisi subjeknya yang mana, verbnya yang mana. Sebuah kalimat benar itu adalah kalimat yang memiliki subjek dan juga predikat. Even though ada inverted di tengahnya, seperti itu. Nah, tadi pemateri yang diberikan oleh misalnya kalau saya rasa sudah cukup sangat jelas ya. Jika kalian mungkin take a note, oke, atau kalian punya pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Mr. Ali, boleh kami buka 3 pertanyaan, kalian bisa raise your hand, please. Mumpung masih ada Mr. Ari nih yang bisa kalian tanya-tanya, silakan. Apakah ada pertanyaan, guys? Seputar materi kita pada pagi hari ini. Ini udah sampai 2 jam ya materi diberikan. Lumayan mumet ya, lumayan pusing. Tapi kalau jika mengikuti dari awal, insya Allah kamu punya basicnya, jadi sudah tahu, oh oke, cara memahami untuk structure ini bagaimana ya di dalam sebuah kalimat. Walaupun di dalamnya nanti terdapat beberapa tenses, ya kan, yang akan diberikan pemahaman ke kalian. Yang penting basicnya kalian tahu. Sebuah kalimat utuh dalam bahasa Inggris yang dinyatakan itu adalah kalimat yang tepat atau benar, adalah kalimat yang memiliki subjek 1, predikat 1. Kalau kita berbicara mengenai simple tenses, simple sentence, sorry. Tapi kalau kita udah berbicara mengenai kompleks, itu beda lagi ya. Nanti minggu depan, besok pagi akan diberikan tambahan skill dalam materi structure. Oke, semuanya ada pertanyaan, guys?
Ada pertanyaan? Halo? Nih, Halo, Mister. Bu. Yes? Mau Bisa. tanya kalau untuk tes pelatihannya sih kapan ya, Bu? Tes apa nih, Tah? Maksudnya tes pelatihan? Tes TOEFL-nya. Oh, tes TOEFL-nya. Kami usaha TOEFL-nya tuh sebelum UAS, tapi sepertinya data yang kami terima UAS itu di tanggal 7 ya, kalau nggak salah. Kemungkinan kalau memang UAS itu di tanggal 7 Juli, tes TOEFL akan dilakukan setelah UAS selesai. Jadi saya tidak mau UAS kalian terganggu. Gitu Oh, datanya. gitu. Baik, Bu. Nanti Terima informasi akan saya share di akhir bulan Juni ini ya, untuk tanggal pasti tesnya. Tesnya akan dilakukan secara online kok melalui Zoom session. Jadi tidak ada pertemuan offline kalau untuk untuk tes TOEFL-nya. Oke? Iya. Ya. Siap, Oke, Bu. Terima Terima kasih kasih. pertanyaannya Dita. Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh minta slide-nya nggak? Oh, nanti akan di-share slide-nya. Akan diinformasikan oleh Miss Titi di grup ya. Ditunggu ya. Makasih. Iya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Any question, guys? Ibu, maaf. Iya, Elita. Slide-nya dikirimnya di grup mana ya? Telegram. Nanti Nanti. Oh iya. kan baru akan di-share oleh Miss Titi. Nanti Miss Titi akan slide itu di main atau di Telegram. Infonya di akun Telegram ya. Nanti Miss Titi akan share ke kalian. Tenang aja. Oh iya, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi seputar materi pertanyaannya? Sudah? Bu, Sudah semuanya? Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, Miss Elita. Izin bertanya, Bu, untuk tesnya Iya. bisa pakai HP kan ya? Bisa Iya. pakai HP, bisa pakai laptop, terserah Elita. Senyamannya Elita nanti saat mengerjakan. Ya, Oh iya ya. Oke, terima kasih, Bu. sama-sama. Mister seperti tidak ada pertanyaan, kita buat dokumentasi bersama dulu ya, Mister ya. Baik, Miss. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa boleh ditampilkan sebentar wajah cantik dan tampan kalian di depan monitor. Oke, saya butuh 1-2 menit untuk melakukan dokumentasi. Di sini saya punya 3 slide. Tolong wajah-wajahnya dibuka, even you are not use what is it, the VB is okay, tapi tolong wajahnya sebentar. Oke, yang wajahnya bisa dibuka, tolong dibuka sekarang secepatnya, saya tunggu. Let's go guys, hurry up. Waktunya tidak lama. Oke. Besok kita masih ada structure written expression ya pagi. Saya harapkan kalian join sebelum jam 9, jadi acara bisa kita mulai tepat waktu dan selesainya pun pasti lebih cepat. Ya gitu. Oke, saya buat dokumentasi untuk slide pertama, give your best smile ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya guys. Slide pertama. 1, 2, 3. Smile. Oke. Second slide. Slide kedua. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Ini dari screenshot yang saya buat, guys. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, dan Mr. Hari sudah selesai pelatihan pada pagi hari ini yang sudah kita laksanakan kurang lebih selama 2 jam. Terima kasih banyak untuk materinya. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok hari ya everyone di jam yang sama. Saya tunggu kehadiran kalian on time. Please help us to reminder your friend ya yang mau join, yang tidak bisa join hari ini untuk join esok hari. Have a nice day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Miss. Thank you, ma'am. Have a nice day. Miss Ari izin end meeting ya.